Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Vincentius Saverius, NIM 2018 410053, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. UAS mata kuliah pengolahan sumber daya lokal kelas A. Nomor 1, pengertian konservasi in situ atau KIS merupakan konservasi atau tempat sumber daya genetik dalam populasi alami tumbuhan atau satwa, misalnya sumber daya genetik hutan dalam populasi alam spesies pohon atau hewan. Hal ini merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya atau terserang oleh predator. Cara konservasi in situ adalah dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Contoh dari konservasi in situ adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Ini merupakan tempat populasi yang baik bagi badak Jawa. Taman nasional ini banyak memiliki hal yang menarik sebab letusan Krakatau yang pernah terjadi membentuk alam yang indah dan unik. Nomor 2, konservasi ex situ atau KES. Konservasi ex situ merupakan konservasi yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan-hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam dengan ditempatkan ke perlindungan manusia. Cara konservasi ini dengan mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Contoh dari konservasi ini adalah Taman Nasional Vasur. Selain flora, Taman Nasional Vasur juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Diperkirakan terdapat sekitar 80 jenis mamalia dan 399 jenis burung, sehingga merupakan wilayah yang paling kaya akan jenis burung di Irian Jaya. Nomor 3, Conservation by Management atau CBM adalah konservasi yang memberi tekanan kepada komunitas. Artinya komunitaslah sebagai pelaku utama dalam pendekatan ini. Semua yang datang dari luar hanyalah pendukung, hanya untuk membantu. Komunitas didukung melalui berbagai hal, mulai dari penelitian, pengembangan kebijakan, pendidikan, dan capacity building, serta mengembangkan networks and linkage. CBM dapat dilakukan pada komunitas manapun, baik di pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain. Nomor 4, menurut saya di antara ketiga metode konservasi di atas, yang paling baik atau tepat menurut saya adalah konservasi in situ. Karena konservasi in situ merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami tumbuhan atau satwa, misalnya sumber daya genetik hutan dalam populasi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya. Cara konservasi in situ adalah dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Nomor 5, cara mengidentifikasi ternak dan sumber pakan lokal yang tergolong plasmanuta berdasarkan karakteristiknya. Dalam mempertahankan sumber daya genetik atau plasmanuta terdapat ternak, diperlukan langkah-langkah yang sistematis. Tahapan pengolahan sumber daya genetik ternak adalah dengan melakukan dokumentasi, evaluasi, pengembangan rencana pemuliaan, dan konservasi. Untuk itu, antara lain diperlukan pengolahan data secara sistematis agar cepat dan mudah diakses. Keberadaan suatu populasi rumpun, galur lain, dan varietas. Perubahan jumlah ternak dewasa rumpun, keberadaan suatu rumpun di tempat yang berbeda, karakteristik genetik yang spesifik dari suatu rumpun dan kesamaannya dengan rumpun lain, pentingnya bagi masyarakat peternak yang memelihara, potensi yang spesifik suatu rumpun untuk produksi, reproduksi, dan kemampuan untuk hidup pada suatu lingkungan tertentu, atau upaya konservasi. Terima kasih.